Ya baik, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan kali ini dalam program kita siaran wawancara. Untuk sore hari ini dengan topik kita yaitu Operasi Keselamatan Selawah 2024. Jadi sudah hadir bersama saya Bapak Kasatlantas Polres Aceh Singkil yaitu Pak AKP Hendra Sukmana SH. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Iya sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Ibu. Iya Pak. Ini kan kita ada operasi khusus Pak ya. Ini menjelang Ramadan dan juga nanti menyambut Idul Fitri 2024 yaitu Operasi Keselamatan Selawah 2024. Benar. Ini kan sudah apelnya sudah dilaksanakan pada Sabtu kemarin ya Pak ya. Tanggal 2 kemarin. Iya, tanggal 2 Maret 2024. Mungkin Pak ini kan masyarakat sedang heboh ini Pak ya membahas katanya ini nanti ada razia, ada penilangan, ada apa. Nah, ini kita membahas sebenarnya seperti apa sih Pak operasi ini gitu. Ya, baik. Saya sampaikan sedikit ya Ibu. Yang pertama, kegiatan kita ini kan Operasi Keselamatan Selawah 2024 ini akan kita laksanakan dari tanggal 4 Maret Senin kemarin sampai dengan tanggal 17 Maret 2024. Jadi memang kegiatan ini dalam rangka cipta kondisi untuk menjelang Lebaran nanti. Walaupun nanti setelah operasi keselamatan ini akan ada lagi operasi ketupat. Habis ketupat baru Lebaran. Sementara cara bertindak kita nanti, kita akan lebih melakukan edukasi, sosialisasi ke adik-adik pelajar, siswa, kemudian bagi-bagi pengguna jalan juga. Memang akan kita sasaran kita itu ada beberapa, ada yang menggunakan ponsel saat berkendara, itu dilarang. Kemudian berkendara di bawah umur, boncengan sepeda motor lebih dari satu, tidak menggunakan helm SNI, kemudian berkendara dalam pengaruh alkohol. Yang paling berbahaya ini Bu termasuk melawan arus. Ini karena ada beberapa tempat yang memang titik-titik yang diduga akan adanya masyarakat kita yang melawan arus, kita sudah tempatkan personil di sana untuk menghalau kembali. Iya ada Pak ya, ada lokasi-lokasi yang memang sering terjadi. Ya, ada beberapa titik yang sudah kami petakan memang di daerah Harimau itu ada 3 titik. Nah, jadi siang kita tempatkan personil untuk menghalau balik untuk saudara-saudara kita yang melawan arus karena itu berbahaya. Kemudian juga ada yang tambahan kita itu kepada pengguna roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Kalau dulu dibilang itu knalpot brong. Brong ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Iya, jadi sedikit saya tambahkan Ibu, hari ini atas perintah Bapak Kapolres kemarin pada saat apel pagi, kami Satuan Lintas bersama-sama dengan Sat Samapta Polres juga didukung oleh Kodim Aceh Singkil melaksanakan kegiatan pembersihan rumput yang menghalangi pandangan pada tikungan. Oh gitu. Yang sudah kami mulai tadi. Di mana itu Pak? Dimulai dari daerah Kampung Baru sini, Kampung Baru sampai ke Jembatan Kembar. Oh iya. Jadi sementara baru sampai segitu Bu. Iya, udah lumayan lah ya Pak ya. Sebenarnya kegiatan ini bukan baru pertama Ibu. Sekitar bulan 10 atau 11 yang lalu, kita juga sudah melaksanakan kegiatan itu. Jadi memang benar Ibu. Jadi itu termasuk kepada bagian yang bisa mengakibatkan kecelakaan, menghalangi pandangan. Iya. Karena jalan kita ini kan tipenya bermacam-macam Bu. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Cuman itulah bentuk daripada tanggung jawab kita alat negara yang ada, mewakili negara lah yang ada di Singkil untuk memikirkan bagaimana kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Demikian. Iya. Berarti Pak ini dari kegiatan kan 4 sampai 17 Maret ya Pak ya, 14 hari. Kira-kira dari 2 hari ini Pak bagaimana pantauan Pak? Yang kan ada beberapa sasaran ya seperti pengguna ponsel berkendaraan. Yang mana ini paling banyak yang ada di Aceh Singkil Pak? Jadi menurut pantauan personil kita yang di lapangan, memang yang sementara yang melawan arus tadi Bu. Oh banyak ya. Kalau helm gimana Pak? Ada peningkatan ya? Kalau helm memang
sudah mulai ada peningkatan lah yang menggunakan helm, karena kan di Rimo itu sendiri kan ada pos, jadi setiap siang juga anggota kita istilahnya memang bukan razia, tapi melihat ada yang nggak menggunakan helm dipanggil panggil ya biar lebih ke humanis gitu. Iya. Nah, tapi insya Allah jadi kan kawan-kawan di sana kan malu juga lah. Iya. Kalau ini Pak kan di medsos kan heboh ini Pak ya. Dibilang kan ada razia, ada penindakan, khususnya surat-surat, helm gitu. Ini sebenarnya gimana ini Pak? Jadi untuk cara bertindak kita sementara untuk kita di Aceh Singkil kita tidak melakukan razia. Jadi lebih ke tadi edukasi dan sosialisasi. Tapi kita menghimbau kepada seluruh pengguna jalan. Kami himbau, kami minta tolong untuk menggunakan helm, lengkapi kelengkapannya STNK, SIM segala macam. Karena kalau kita sudah ada helm, SIM, STNK, udah enak lah kita jalan. Kalau ada apa-apa di jalan, udah pertolongan pas, pertamanya udah aman Pak ya. Karena kalau kita nggak menggunakan helm, itu resiko tinggi Bu. Sedikit benturan di kepala, wah panjang urusannya. Oh gitu, iya. Karena fatal Pak ya sifatnya ya, kepala. Iya, kalau ini kan Pak kita operasi keselamatan ya namanya. Mungkin keselamatan seperti apa ini Pak yang difokuskan ya untuk pengendara ini khususnya? Itu memang dari judulnya operasi keselamatan. Jadi kita itu bagaimana cara menggunakan kendaraan dengan lebih berkeselamatan. Bagi si pengguna kendaraannya harus lebih mempersiapkan fisik, mental, kelengkapan pada saat dia akan berjalan. Nah, termasuk kalau kita yang punya kerudung panjang itu hati-hati nanti bisa masuk ke jari-jari. Terus gunakan helm. Itu berkeselamatan bagi si pengendaranya, dan bagi kami kewajiban kami mengingatkan yang tadi yang yang pakai roknya gamis itu kan kena angin tiup-tiup itu rawan kecelakaan. Jadi dari si pengendaranya, pengguna jalan juga kami bermohon juga berpikir untuk keselamatan diri sendiri, dan kami juga punya kewajiban mengingatkan supaya kita semua selamat. Memang lebih ke roda 2 lah kalau kita di Singkil ini. Kalau untuk roda 4, roda 6 cukup aman Pak ya. Kalau roda 6-nya itu nanti sasaran kami itu mengingatkan yang over dimensi overload. Itu untuk yang roda 6 kan. Ada juga kita lihat memang ada beberapa kendaraan yang lewat itu. Cuman mereka lewatnya jam-jamnya jam-jam tertentu. Ada mobilnya L300 bawa barangnya agak tinggi, itu kita hentikan. Jadi berarti harus ada standar Pak ya seberapa Maksudnya mobil-mobil travel ya Pak ya dari Medan ya. Termasuk travel. Sama yang ke Nias ya. Yang ke Nias itu yang mobil bawa barang tadi, tinggi-tinggi kan. Banyak. Itu termasuk dia melebihi daripada ketinggian. Itu termasuklah over dimensi overload. Berarti itu selama ini di stop Pak ya? Kita ingatkan. Memang kan satu sisi bahaya mereka, Pak ya. Kalau secara aturan itu kan tidak boleh. Walaupun nanti mereka jawabnya gimana lah Pak, bawa barang ke Nias. Tapi kewajiban kami mengingatkan. Apalagi jalan kita kan tikungan Pak ya, dengan beban berat agak berisiko. Makanya yang tadi itu kami lebih menghimbau kepada pengguna jalan, karena memang kecelakaan itu Bu, kalau kita lihat lebih ke orangnya, lebih ke ke kesiapan daripada penggunanya, lebih ke situ. Itulah kami mudah-mudahan masyarakat kita lebih tertib ke depan supaya semua aman nyaman. Kalau pengguna ponsel ini Pak, tadi kan ada sasarannya pengguna ponsel baru berkendaraan di bawah umur ya. Ini yang kira-kira kita ada nggak ini Pak kasus dari ini? Kalau sebenarnya kalau yang di bawah umur ini, saya pernah langsung saya menemukan. Pada saat itu saya setiap pagi saya melaksanakan strong point itu, jaga pagi itu di SD Ketapang Indah di sana itu. Jadi waktu itu saya menawarkan diri untuk menjadi irup di SD kan. Tapi sebelum dimulai acara saya lihat ada anak SD itu sendiri. Dia membonceng kakaknya. Dia membonceng kakaknya, berhentilah di depan SD kita. Terus saya bilang,
Dek, nggak boleh lagi bawa kayak gini. Saya bilang kan, saya bilang kakaknya, kakak nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gini adiknya bisa musibah. Adiknya Iya, masih kecil. iya. Udah, si kakaknya pakai helm. Kemudian si Mm-mm, kakaknya kan pulang. mm-mm. Terus si adiknya kan masuk ke dalam. Iya, Nah, di situ pada saat hirup, sambilan juga saya bilang sama sebagai bahan untuk disampaikan heeh, kan, heeh, heeh. tolonglah kalau memang kita masih anak-anak masih belum boleh mengendarai sepeda motor jangan. Iya. Nah, itu yang langsung saya temukan. Oh gitu. Memang di jalan juga ada juga beberapa yang ditemukan pada Mm-mm. saat kita mau bercerita dengan yang Iya, bersangkutan udah udah lari. jadi nggak Iya, sempat iya. kita ini Berarti ini pun fatal ini Pak ya. fatal. Kenapa sih Pak yang di bawah umur itu nggak boleh Ya itu? itu Mm-mm, ya. mm-mm. Jadi eh, memang ada beberapa kegiatan kita Jumat curhat hari itu kan Mm-mm, ada Jumat mm-mm, curhat beberapa kegiatan. mm-mm. Jadi eh, memang itu bagian daripada pertanyaan daripada eh, masyarakat kita yang ikut kegiatan Jumat curhat ngopi Iya, ngopi iya, pagi lah itu iya. kan. Jadi kami sebenarnya lebih menghimbau kepada orang tuanya, pada orang Mm-mm. tuanya. Kalau anak kecil itu dia belum bisa mengambil keputusan, Iya. belum bisa. Dia taunya engkol, gas gitu kan. Mm-mm, Nah, dia belum bisa mengambil keputusan apa, bagaimana di jalan. Nah, memang mm-mm. syaratnya pun kan yang buat SIM itu sekitar 16, 17. 16 sekarang kalau yang Iya, iya. SIM Honda kan. Heeh. Nah, jadi walaupun dengan 16 itu pun belum tentu juga ada yang dewasa, tapi paling tidak Iya, umurnya dianggap sudah di kita dewasa. segitu. Iya, iya. Jadi anak-anak tuh maka kami lebih menghimbau kepada orang tua. Ada Mm-mm, orang tua bilang, "Pak, itu masuk ke sana tuh anaknya bonceng tiga, ngebut-ngebut mm-mm, segala macam gitu kan." mm. Ya makanya Pak, kita jaga anak-anak kita, bukan anak kita, kata orang Iya, itu. Anak iya. kampung sebelah sama, nanti kami datang ke kampung sebelah, Mm-mm. mereka juga bilang bukan Bilang anak kampung mereka gitu sebelah, kan. iya, Jadi iya. yang jelas Sama-sama kami menjaga ya. iya sama Mm-mm, menjaga. Yang jelas kami mm-mm. asal malam-malam patroli kami menjaga anak-anak kita semua. Iya. Anak-anak bapak itu anak kami saya bilang itu kan. Mm, Nah, anak negara itu nanti itu iya, yang calon menggantikan kita semua. Jadi kalau mereka bapak saja orang tuanya membiarkan anaknya menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi, mm-mm. pulangnya jam 2 pagi nggak dicari, Iya, ngebut-ngebutan segala macam nggak menjaga, ya udah tugas kami yang menjaga. iya. Lebih indah lagi bapak atau ibu yang Mm-mm. menjaga di rumah. Iya, iya, betul Kalau Pak. dari rumah sudah dijaga udah selamat. Mm-mm. Demikianlah yang kami Iya, sampaikan iya. mereka. Berarti dari pengambil keputusannya ini Pak ya, Ya, dia mau kemana, belok ya kemana, ini masih labil usia ya Pak. masih labil usia segitu Heeh. belum bisa. Iya, kalau tadi Pak arus itu, Mm-mm. melawan arus Mm-mm. ya, kan Mm. Bapak tadi sampaikan Ya, ada banyak titik-titik. ya. Kira-kira di mana ini Pak paling sering terjadi Yang melawan arus yang paling ketika sering itu saya lupa dan nama. seberapa bahaya ini Ya, gitu? saya lupa nama Yang paling bahaya itu yang di simpang Hmm. yang bisa masuk ke arah Sukamakmur. Apa Blok Bengkel apa Simpang Oh, Bengkel? simpang amal. Simpang Amal, Simpang Heeh, Amal. Oke. heeh, Di Simpang Amal itu yang paling hmm, berbahaya. Kenapa? Karena pada saat dia melawan arus dari arah Simpang Amal, dia kembali ke arah Rimo, dia hmm. menemui tikungan. Oh gitu. Jadi orang dari arah Rimo, dia Hmm, kadang-kadang kan agak kencang iya. mengarah ke Singkil. Padahal udah 2 jalur Pak Udah ya. dua jalur. Hmm, Jadi itulah hmm, dia nggak mau belok kiri mutar balik, dia maunya iya. belok kanan melawan arus. Hmm, Jadi tikungan, jadi dari hmm. dia pada saat dia mencuri jalan tadi itulah yang membuat orang yang memang pada jalannya itu Jadi jadi terkejut dan bisa jatuh atau bahkan menabrak dia. iya, di Yang situ paling bahaya itu di bahaya. simpang amal tadi. Nah, Heeh. kalau yang ada dua simpang lagi itu simpang yang Hmm, apa Pasar Tingkat namanya, yang satu lagi yang di SMA itu dekat PLN. Nah, hmm. yang itu juga ada dua titik yang melawan arus tapi posisi jalannya masih agak lurus. Iya, Nah, jadi yang masih jelas nampak Pak ya, masih nampak. kelihatan. Jadi orang yang memang berada di jalannya sendiri memang masih pandangan dia ke Hmm, depan tidak terhalang. Kalau iya. yang dari simpang amal tadi itu memang nggak Hmm. kelihatan pas tikungan. Kalau dari sananya dia pas nikung kiri. Oh gitu. Pas nikung kiri tahu-tahu dari sana ada yang gawatnya udah jalan salah jalan, tidak Hmm, meper-meper. iya, Jalannya di aspal. iya. Eh, Maunya agak minggir agak gitu minggir Pak ya. walaupun itu tidak boleh kan. Ah, 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 Walaupun itu ah. tidak boleh. Mm-mm. Jadi yang Oh jelas gitu. kami tetap menempatkan petugas untuk menghimbau mereka lah. Iya. Sayang Mm-mm. Kalau titik rawan kita ada nggak Pak? Rawan kecelakaan? rawan kecelakaan kalau Misalnya kita karena kondisi jalan ya atau karena kalau apa? kalau setelah kami data memang ada Hmm, istilahnya di kita lalu lintas itu ada namanya black spot. iya. Black spot itu Black spot titik ya. rawan kecelakaan. Jadi di titik Mm-mm. itu terjadi kecelakaan dalam jarak
500 meter ke kiri dan ke kanan Mm-mm. mengakibatkan ada orang meninggal minimal 3 dalam setahun. Oh gitu. Nilainya 30 itu kan. Iya, Tapi setelah kami melakukan pendataan memang untuk yang black spot itu di kita tidak ada. Oh, Tapi nggak yang ada. ada yang kemungkinan rawan kecelakaan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Kalau untuk yang rawan kecelakaan itu, Mm-mm. kalau hemat kami memang belum rawan kecelakaan, belum tentu di situ ada kecelakaan. Iya, cuman rawan Pak Cuma ya. rawan. Jadi itu kalau pandangan kami lebih ke tempat-tempat yang tikungan tadi itu, tikungan yang terhalang pandangan itu kan. Jadi pandangannya dia agak-agak terhalang. Tapi alhamdulillah memang di daerah itu tidak ada kecelakaan. Iya. Kemudian satu lagi Bu, yang rawan kecelakaan tadi itu di daerah Rimo ada beberapa tempat yang jalannya itu lubangnya dalam-dalam Bu. Oh gitu. Ya. Itu juga termasuk ke dalam sasaran kegiatan kami nantinya. Iya. Memang sudah ada rencana Pak ya, mau nempel. Ya, ada rencana. Oh, gitu. Jadi tadi kami sudah diskusi dengan dengan teman-teman di anggota Lantas. Kami udah membeli semen. Tadi gitu. udah dibilang kan. Iya. Ini semen udah dibeli sekitar 6 sak. Oh iya. Nanti tinggal pasirnya aja. Kapan kita gerak? Oke, kita rencanakan. Saya bilang memang udah sekalian. Iya. Jadi rencana kami itu potong rumput yang menghalangi pandangan dengan nempel jalan tadi. Memang ya nempel itu juga nggak bisa sekali Bu. Iya. Memang kita lihat kan habis ditempel kadang kena air lagi Pak ya. Ya 2 bulan nanti udah ini kita Ada tempel koordinasi lagi. sama Disub Pak enggak? Ya jadi beberapa waktu yang lalu Ibu kami sudah duduk di forum komunikasi lalu lintas. Jadi kami mengundang Dishub, PU, termasuk dari kesehatan, terus dari tokoh-tokoh, ada beberapa unsur lah. Kami duduk lah di sini di Polres. Jadi yang pertama kami sampaikan, ini yang sudah kami laksanakan. Kami dari Satuan Lintas Polres ini kami sudah laksanakan untuk keselamatan saudara kita semua. Berjalan di jalan, saya bilang itu kan. Udah. Kemudian kan baru kami sharing diskusi juga Bu, diskusi. Ternyata permasalahannya itu Bu. Jadi untuk merawat jalan yang di kelas jalannya itu nasional, itu harus pemerintah. Oh gitu. Itu satu. Itu jalan dari perbatasan Subulu Salam sampai ke Kajang. Iya. Nah, dari Kajang sampai ke Singkil, itu status jalannya jalan provinsi. Oh gitu. Ya, jadi yang merawat ini adalah Provinsi Aceh. Jadi PU kita, dia jalannya itu jalan kabupaten, ya ke Singkohor atau ke masuk ke dalam, masuk Pak, ke dalam ya? tuh kan ke Singkohor atau kemana lagi ada beberapa titik. Iya. Jadi mereka hanya bisa menganggarkan untuk perawatan di jalan itu. Oh gitu. Ya, jadi itu kendala itu termasuk kendala. Jadi salah satu upaya kami membangunlah koordinasi dengan para pihak yang di jalan nasional tadi, di jalan provinsi. Ya, yang dari Kajang sampai kemari karena kalau yang nasional dari perbatasan Subuh Salam langsung ke ke Danau Simpangan dan Danau Paris, itu kan jalan nasional. Nah, itu kondisi jalannya alhamdulillah bagus. Kalau untuk angka kecelakaan lalu lintas tahun ini tahu Pak? Kalau untuk di tahun 2023 ada sekitar 68 kejadian, 19 orang meninggal. Oh banyak juga. Banyak. Dari 19 orang meninggal itu sekitar 50%-nya itu usia produktif. Jadi usia 16 sampai dengan usia 35 tahun. Oh gitu. Maka kami menyasarlah dari anatomi kecelakaan tadi, lebih kami sasar ke usia produktif tadi, anak-anak SMP, SMA gitu kan, atau yang baru-baru tamat, 55 tahun baru tamat. Sedangkan untuk 2024 ini sendiri, angka kecelakaan kita sekitar 6 kejadian, meninggal dunia 2. Oh 2, yang kemarin baru ini Pak ya? Itu yang kedua, meninggal dunia 2. Yang pertama di mana? Yang pertama di Danau Paris. Oh gitu. Anak-anak Bu, anak-anak itu saya nggak tahu lah. Yang jelas anak-anak itu nyebrang jalan disambarlah dengan mobil Eltor. Oh gitu. Meninggal. Bukan berkendaraan ya? Enggak, anak kecil nyebrang habis jalan-jalan naik mobil jalan-jalan tuh. Kalau yang ini orang tua sekitar umurnya 60 tahun. Almarhum itu ini satu arah dua-dua memang. Satu arah dua-dua, sama-sama dari arah Singkil mau ke arah Rimo, tapi almarhum ini di depan kejaksaan beliau itu
tiba-tiba belok ke belok. kanan. Nah, jadi tersenggollah dengan anak yang mengendarai sepeda motor. Jadi Oh, bapak gitu. itu terantuk kepalanya, bawa rumah sakit. Mungkin Nggak pakai helm Pak ya nggak itu pakai ya. helm. Jadi Itulah bahayanya Pak ya. bahayanya. Jadi padahal ya beliau juga karena sudah sangat tua Bu ya, Iya, begitu terantuk seperti itu. Jadi dampaknya berbahaya, sangat berbahaya. Iya, Itu iya. yang kedua kejadian. Kalau dari 2023 berarti kita nurun atau meningkat Pak dari 2022? Kalau dari 22 ke 2003 sama, Sama. sama-sama 68. Oh, sama 68 Cuman ya. korbannya meningkat yang meninggal. Oh, Yang gitu. 2022 itu 18 meninggal, 2023 19 meninggalnya. Oh, 2022 18 ya. 2023-nya 19. 19. Oke. Iya. Kalau personil Pak ini dari lantas sendiri atau ada dari lain Pak, dari dinas atau gimana? Kalau Untuk operasi kita. iya, kalau dalam kegiatan operasi ini kita tuh gabungan Bu, gabungan. Memang gabungannya di internal, ada lalu lintas, ada samapta. Oh, di Nanti, Polres ya. nanti ada proposnya, ada satuan-satuan lain lah yang juga membantu kegiatan edukasi sosialisasi tadi. Iya. Memang sementara Berapa personil Pak ada ditetapkan gitu? kalau ditetapkannya itu memang dia ada dari biro operasi bukan, tapi kami sistemnya keroyokan aja. Oh, Nanti kalau kita ikut dengan yang angka penetapan tuh tahu-tahu nggak cukup. Oh, gitu. Nanti misal kalau dari operasi sekian, misalnya memang operasi ini kan dia sudah tentukan jumlah personilnya, waktunya kan. Iya, iya. Ya udah kalau kami libatkan terus semua supaya lebih enak kerjanya Bu. Iya, iya. Mungkin Pak terakhir Pak himbauan kepada masyarakat Pak Ya, ini. baik. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil menghimbau Bapak Ibu sekalian yang punya anak atau memang Bapak Ibu langsung tolong diingatkan anak-anak kita yang mana mereka adalah sebenarnya anak negara yang akan menggantikan kita ini kalau nanti kita sudah purna. Tolong kita jaga anak-anak kita itu supaya tertib berlalu lintas. Pada saat mereka menggunakan sepeda motor, tolong diingatkan yang masih anak-anak kita itu di bawah umur, tolong dilarang. Jangan nanti akan menjadi penyesalan bagi kita orang tua. Tidak ada orang lain yang menyesal selain orang tuanya sendiri apabila anaknya sudah menjadi korban kecelakaan. Kemudian yang kedua, tolong anak kita itu kita jaga benar jam pulangnya. Jangan sampai dia akan menjadi korban di jalan, bahkan barangkali dia menjadi pelaku di jalan. Semoga dalam operasi keselamatan Selawah 2024 ini semuanya berjalan dengan aman, nyaman, tidak terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan itulah yang harapan kita semua. Amin. Iya. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil selamat menyambut Ramadan 1445 Hijriah. Kemudian sedikit kami menitip pesan, semoga kita semua tetap bisa menjaga perilaku di jalan selama operasi keselamatan berlangsung sampai dengan tanggal 17 Maret nanti. Demikian. Iya, oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak banyak ya. Ini udah dapat kita gambaran tentang operasi keselamatan Selawah 2024 ini. Jadi demikian pendengar untuk siaran wawancara kita ya pada sore hari ini terkait operasi keselamatan Selawah 2024 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ya, termasuk di Polres Aceh Singkil. Tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Bapak Kasat Lantas Polres Aceh Singkil, Pak AKP Hendra Sukmana SH. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Hendra untuk penyampaiannya. Demikian saya Eva undur diri dari indera pendengaran Anda. Terima kasih. Selamat sore.